Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufan Rijadi Ramadan, mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi S1 Akuntansi kelas 1C. Di sini saya akan mewawancarai satu narasumber saya yang ada di sebelah saya dengan tema penerapan ideologi Pancasila di kehidupan sehari-hari. Sebelum ke dalam pertanyaan, sebaiknya kita memperkenalkan diri dulu narasumber kita di sebelah saya. Coba perkenalkan diri. Baik, terima kasih kepada Saudara Taufan ya telah mengizinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anggit Septriadi, seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, program studi administrasi S1 Administrasi Publik. Baik, kita menuju pertanyaan pertama saja tanpa berlama-lama. Menurut Anggit Septriadi sebagai mahasiswa, apa sih arti Pancasila? Apa itu Pancasila gitu ya? Iya, apa itu Pancasila? Kalau menurut saya sih Pancasila adalah sebuah dasar negara serta falsafah negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Yang pertama ketuhanan Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sih menurut saya kalau tentang Pancasila. Ya, jadi gitu teman-teman ya, arti dari Pancasila menurut narasumber kami yang ada di sebelah saya. Lalu kita loncat saja ya ke pertanyaan selanjutnya. Ya, yang kedua. Apa sih menurut Anda mengapa Pancasila menjadi ideologi bangsa Indonesia ini? Mengapa Pancasila menjadi ideologi negara? Iya. Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat Indonesia dan menjadi pengaruh motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita, dan Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luasnya bisa disebut visi negara atau arah kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Itu sih kalau menurut saya Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Iya. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harusnya berpandangan hidup kepada ideologi Indonesia yaitu Pancasila. Karena Pancasila memiliki nilai-nilai yang sangat luhur kalau menurut saya, yang bagus untuk diterapkan di sebuah negara kita yaitu Indonesia. Khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Iya, seperti itu. Lalu kita lanjut saja ya ke pertanyaan ketiga. Apa sih yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sumber hukum dari berbagai sumber hukum di Indonesia ini? Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kalau menurut saya sih Pancasila sumber dari segala hukum memiliki makna bahwa aturan atau sistem hukum di Indonesia atau sistem peraturan yang diterapkan di Indonesia harus mengacu kepada Pancasila. Karena sistem hukum di Indonesia menurut saya seperti itu. Jadi Pancasila sebagai sumber segala hukum ini memberikan makna bahwa sistem hukum nasional atau sistem hukum di Indonesia ini harus mengacu kepada Pancasila. Iya. Jadi semua undang-undang, peraturan, kebijakan yang ada di Indonesia itu harus berlandasan Pancasila ya? Undang-undang, terus peraturan daerah harus mengacu kepada Pancasila. Kalau misalkan tidak mengacu ya menurut saya hancur sih. Iya. Enggak ikut ke negara lah istilahnya. Iya, seperti itu. Jadi harus sinkron lah sama Pancasila, hukum-hukum yang ada di Indonesia. Seperti itu. Ya gitu ya teman-teman, jawaban dari narasumber kita. Lalu kita masih ada nih pertanyaannya, 2 lagi nih. Siap. Ya, loncat ke pertanyaan keempat ya. Keempat Bang ya. Ya, keempat. Lalu apa sih sebenarnya makna Pancasila bagi kemerdekaan rakyat Indonesia pada era kini?
apakah cuman sebagai dasar negara belaka Ya. ataukah ada filosofi yang seharusnya bisa diresapi untuk kehidupan bagi rakyat Indonesia? Jadi menurut nah sumber kita nih sebagai Ya. mahasiswa, apa sih tanggapannya Pancasila itu apakah jadi ideologi belaka Ya. yang ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia, Ya. hanya sebuah tulisan lah istilahnya, Ya. atau emang kita itu harus mengikuti ideologi itu? Kalau menurut saya sih ya, Pancasila sebagai ideologi belaka kurang setuju sih ya kalau menurut saya, karena Pancasila sebagai segala memiliki apa sih, Pancasila itu kan memiliki 5 nilai nih ya yang tadi saya sebutkan. Nah, kelima nilai ini adalah nilai yang seperti nilai ketuhanan kan, ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, terus nilai keadilan, persatuan dan kerakyatan, lalu serta nilai keadilan sosial. Jadi menurut saya, nah jadi kelima sila ini dalam Pancasila perlu menurut saya menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menurut saya. Jadi kita harus itu tidak menghiraukan lah, Iya. tidak menghiraukan ideologi ini, tidak meninggalkan, Iya. hanya aturan lah. Tidak hanya ideologi belaka, tapi ada makna yang lain gitu. Pancasila sebagai ideologi negara itu seperti tadi menerapkan 5 sila tersebut, yaitu kan ada ketuhanan, ada keadilan, banyak lah kan ya isi Pancasila. Jadi gitu ya teman-teman, kita itu harus tidak menghiraukan lah, tidak menghiraukan ideologi ini, kita benar-benar harus menerapkan dalam kehidupan kita lah, walau di dunia kampus apa di dunia luar juga kita harus menerapkan ideologi yang harus kita terapkan lah, jadi pandangan hidup kita. Karena kan tadi saya juga menyebutkan bahwa Pancasila ini memiliki nilai-nilai yang sangat luhur untuk berbangsa dan bernegara. Untuk menjadi sikap nasionalisme. Jadi sebuah negara memiliki etika lah begitu ya, memiliki attitude yang baik dengan mengacu Pancasila, dan insya Allah Indonesia ini memiliki etika yang baik, ada sopan santun yang baik ya, seperti itu. Nah gitu ya teman-teman, terus kita selanjutnya kita loncat lagi ke pertanyaan terakhir nih teman-teman. Terakhir, ini pertanyaan terakhir bagi narasumber kita saat ini. Bagaimana sih sebagai mahasiswa Universitas UIN Bandung menerapkan semua nilai-nilai sila yang ada di Pancasila, khususnya yang ada di Pancasila di bidang akademik ataupun non akademik, di lingkungan kampus ataupun di luar lah, di masyarakat gitu. Di masyarakat bisa juga, khususnya di lingkungan kampus ya. Gini ya, Pancasila kan memiliki 5 nilai yang tadi kan. Yang pertama ada ketuhanan Maha Esa nih. Nah, saya nih sebagai seorang mahasiswa harus memiliki kepercayaan, harus memiliki agama lah ya. Karena kalau tidak memiliki agama ya berarti saya melanggar aturan ideologi negara, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama itu ya. Iya, tapi ya seperti itu. Jadi walaupun kita ya intinya kita tuh harus memiliki agama lah gitu, seorang mahasiswa gitu kan. Iya. Jangan sampai kita tanda kutipnya ateis gitu. Ateis kan tidak memiliki Tuhan, tidak memiliki kepercayaan. Iya, apalagi di Universitas UIN kan, UIN Islam UIN lah. Islam dong, pasti jelas. Khususnya bagi muslim nih harus menerapkan sila ke-1. Iya, tentunya harus. Terus kalau sila yang selanjutnya gimana? Sila yang pertama kan ketuhanan, yang kedua adalah kemanusiaan yang beradab nih. Nah, jadi kita seorang mahasiswa harus memiliki sifat keadilan, kemanusiaan yang beradab ya, adil dan beradab. Nah, kita harus memiliki, seorang mahasiswa itu harus memiliki adab lah, beradab gitu kan, harus memiliki adab. Seperti kita tuh seorang mahasiswa memiliki adab ketika misalkan berhubungan dengan dosen atau ya berinteraksi lah gitu ya dengan dosen, dengan teman seangkatan kita ya, sesama seangkatan, sama kakak tingkat, kan kita harus bisa membedakan nih cara bergaul atau cara berinteraksinya dengan dosen bagaimana, dengan teman sendiri seangkatan bagaimana.
dengan kakak tingkat juga harus bagaimana gitu kan, harus membedakan lah gitu. Hmm. Jangan sampai kita tidak mempedulikan hal seperti itu. Jadi gimana kita aja weh Iya, iya, mau iya. menghubungin sama-sama, iya Iya, jadi sama dosen ada ya gini, sama ini sama gini Iya. ya. Menurut saya kurang sih, harus ada perbedaan lah gitu. Iya, iya. Kalau nggak nerapin kan pasti ada sikap acuh tak acuh Acuh tak lah. acuh, Ya, acuh iya. tak acuh Iya, lah. tidak, kalau yang tidak seperti itu ya tidak beradab lah gitu Iya, iya, kan. iya. Tidak Iya. beretitude. Kita sebagai mahasiswa gak cukup berilmu juga ya, Iya. gak cukup berilmu, harus Iya, percuma kalau kita berilmu tapi tidak iya. beretitude yang baik Iya. gitu. Iya, iya. Kan ilmu tanpa adab, ya ilmu tanpa adab gimana ya? Kosong lah, Kosong lah ya, gitu ya. kosong ya kalau diibaratin. Iya. Lalu penerapan sila ketiga nih gimana nih, Ge? Penerapan Sila ketiga, Sila ketiga persatuan persatuan Indonesia. persatuan Indonesia. Nah, persatuan ini menurut saya sih kan luas ya, artinya persatuan itu bisa. Nah, Indonesia ini kan memiliki banyak agama, suku, ras dan budaya. Iya, iya. Nah, sangat penting bagi kita selaku bangsa Indonesia menerapkan persatuan ini. Seperti kan misalkan saya kuliah di Universitas UIN, di UIN. Iya, di UIN. Nah, yang tentunya sih mayoritasnya Islam gitu kan, belum Iya. tentu nggak pastilah, pasti mayoritas Islam semua. Mayoritas. Ya, tapi walaupun saya kuliah di Universitas Islam, tapi tetap saya harus menerapkan keadilan, seperti kan Toleransi lah. toleransi Ya, gitu kan. ya. Walaupun Islam di UIN isinya Islam semua, tapi kan tetap di UIN itu ada yang dari Papua, Iya, dari iya. NTT. Ya kan itu sudah berbeda dengan saya, budaya adatnya gitu kan. Iya. Jadi saya juga tetap harus menerapkan seperti itu. Jadi Menerapkan sikap toleransi Nah, lah, menerapkan toleransi kayak kan, toleransi itu bukan hanya di di hal agama kan, agama. di yang hal yang lain harus diterapkan bahwa, nah saya kan dari Sunda nih, Iya. adat Sunda saya terapkan saya, tapi tidak ngejudge yang dari luar Iya, Sunda gitu kan, luar dari Sunda, Papua, ya, oh mana mah dari Papua, ini mah dari Papua gitu, enggak kan? Tidak membeda-bedakan Iya, lah, harus toleransi lah, karena negara kita ini NKRI kan, Negara Iya, Kesatuan iya. Republik Indonesia. Saya selaku mahasiswa harus menjaga keutuhan NKRI tersebut. Iya, iya, iya. Lalu ke penerapan ke sila keempat gimana sih, penerapan nilai-nilai sila keempat ya? Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dan Dan permusyawaratan perwakilan. Itu sebenarnya ke pemerintah ya, bukan? Iya, sebenarnya. Iya. Kalau kita loncat ke sila ke 5 gimana tuh? Tapi Keadilan. kalau kita selaku mahasiswa juga penting sih menerapkan sila keempat ini, soalnya kan nanti kedepannya tidak pengurus pemerintah di Indonesia ini nggak bakalan mereka terus kan, bakal jadi penerus kita. Ya, mereka kan makin tua, diganti dengan yang baru. Iya. Ya penerusnya kita kan sebagai remaja, sebagai mahasiswa, kita kan menjadi penerus mereka. Iya. Dan harus diterapkan Iya. dari sejak dini kan? Iya, setidaknya kita belajar tentang pendidikan kewarganegaraan kan, Pancasila yang itu kan, untuk melanjutkan tetap berdirinya NKRI gitu kan. Iya. Sebagai generasi penerus lah gitu kan. Iya, penerus bangsa. Jadi mahasiswa itu kalau diibaratkan itu penerus pengganti mereka kan, yang ada di bangku-bangku di sana kan makin menua, mungkin kan meninggal gitu kan. Iya. Sudah hakikatnya manusia hidup dan meninggal gitu kan. Iya. Masa sama terus-terusan sama mereka gitu kan. Terus kalau sila kelima nih gimana, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Ya seperti tadi, menegakkan keadilan seperti contohnya sekarang kan lagi zaman ini nih, UAS nih ya. Iya, ya lagi sibuk-sibuknya lagi usum-usumnya UAS lah gitu kan. UAS aja lagi rame lah. Saya sebagai mahasiswa harus menerapkan keadilan, seperti contohnya ketika UAS nih ya, teman saya mengerjakan dengan jujur, tapi saya mengerjakan dengan menyontek lah ya. Curang lah istilahnya, curang. Ya, menurut saya itu tidak adil, karena misalkan saya mengerjakan dengan menyontek dan mendapatkan nilai yang besar lah, A misalkan. Iya. Nah, terus teman saya yang jujur ini mendapatkan nilai yang pas-pasan. Nah, menurut saya itu tidak adil sih, karena dia telah berlaku jujur gitu kan, dan mendapatkan sesuai kemampuannya gitu kan. Sedangkan saya
nyontek dengan hasil besar tapi hasil nyontek, menurut saya itu tidak adil sih. Iya iya, kasihan ya dia udah Iya. siang malam udah Belajar gitu kan. belajar lah, Iya. udah capek lah, udah Iya. capek, malah kita yang dapat nilai A lah gitu, Iya, seperti itu istilahnya sih. gitu. Jadi gitu ya teman-teman, semua pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh saya sebagai pewawancara dan narasumber saya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini, jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus, kalau harus tuh wajib ya, wajib harus menjadi Pancasila itu pandangan hidup kita. Iya. Mau di luar profesi kita, mau di dalam profesi kita, kita harus menerapkan semua nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Tapi kalau menurut saya sih kata-kata wajib itu kurang tepat ya. Soalnya kan wajib itu harus dilakuin. Sedangkan kalau nggak dilakuin dosa kan. Jadi kalau menurut saya mah cukup dengan kata harus lah gitu kan. cukup kata harus ya. Iya. Kalau wajib, kalau Wajib, enggak wah. disiksa lah. Mendapatkan dosa gitu kan. Mendapatkan dosa, iya. Jadi kita harus menerapkan istilahnya, jangan acuh tak acuh Iya. dalam pandangan hidup kita ini. Iya, Jadi sebagai generasi muda bangsa iya, Indonesia, penerus lah. sebagai penerus lah, sebagai penerus. Kalau kita sebagai penerus ya, sebagai kan kita mahasiswa, Iya. dari siswa kan, Maha kita, dari siswa. iya, gitu. iya, harus menjadi contoh bagi siswa-siswa yang Iya. ada gitu. Iya, tapi tidak hanya untuk mahasiswa sih, bagi semua rakyat di Indonesia lah. Iya, iya. Soalnya ya penerus bangsa ini kan tidak hanya mahasiswa, Iya. tapi ada di bidang lain kan, di masyarakat yang lainnya juga Yang bersangkutan. Iya. Yang bersangkutan. Iya, iya. menjadi penerus bangsa gitu. Ya, begitu saja ya teman-teman, wawancara hari ini. Sebagai pewawancara, saya berterima kasih telah mau diwawancari oleh saya. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.